anak-anak, di pertemuan ke-4 dan 3 ini kita akan masuk ke hubungan diskriminan dengan fungsi kuadrat ya. Tapi sebelumnya kita kan sudah bahas pada persamaan kuadrat, yaitu bagaimana hubungan diskriminan dan akar penyelesaiannya pada persamaan kuadrat ya. Masih ingat kan anak-anak? Yang pertama yaitu jika D lebih dari 0 maka persamaannya memiliki dua akar yang berbeda. Yang kedua adalah jika D sama dengan 0 maka persamaannya memiliki dua akar yang sama, dan jika D-nya kurang dari 0 maka persamaannya tidak memiliki akar penyelesaian. Ya, sementara yang akan kita bahas sekarang adalah diskriminan itu pada fungsi kuadrat. Diskriminan pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0 adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya adalah sebagai berikut, ya, yaitu ada 3. Nah, untuk membuktikannya, terlebih dahulu kita lihat kegiatan siswa berikut ini, ya. Nomor 1, pada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 4x dikurang 5, A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya adalah 5. Maka karakteristik grafiknya adalah A sama dengan 1 atau positif, dan grafiknya terbuka ke atas. Ya. Kemudian kita tentukan diskriminannya. D kuadrat dikurang 4AC ya anak-anak. Jadi D sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah min 5. Ya, jadi 16 ditambah, ya, kalikannya 4 kali 1 kali min 5 adalah 20. Jadi 16 ditambah 20, jadi 36. Nilainya adalah positif, ya. Grafik fungsi Y sama dengan Fx memotong sumbu X pada 2 titik. Kita lihat titik potongnya ya. Pembuat 0 fungsi Fx sama dengan 0. Tadi persamaannya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Kita lihat faktor dari X kuadrat yaitu X kali X ya. Kemudian kita tentukan dua bilangan jika dikalikan menghasilkan negatif 5 dan dijumlahkan menghasilkan 4. Bilangan tersebut adalah 5 dan min 1. Ya, jadi X plus 5 dikali X min 1 sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0 atau X dikurang 1 sama dengan 0. Maka X1-nya adalah min berapa anak-anak? Min 5 dan X2-nya adalah berapa? 1 ya. Jadi titik potongnya itu adalah di min 5,0 dan 1,0. 5,0 dan 1,0. Sekarang yang gambar kedua. Ya, gambar yang kedua yaitu untuk fungsi kuadrat Fx sama dengan min 4 ditambah 4x dikurang x kuadrat ya. Atau grafiknya itu kita bisa lihat nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 4. Ya. Karakteristik grafiknya. A-nya adalah negatif 1 atau negatif ya. Grafiknya terbuka ke bawah. Lihat grafiknya berarti mempunyai nilai maksimum ya. Kemudian kita buat diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Atau D sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikali min 4.
Ya, jadi 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Grafik Y sama dengan fx memotong sumbu x hanya pada satu titik. Kemudian pembuat 0 fungsi fx sama dengan 0. Ya. Tadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan min 4 ditambah 4x dikurang x kuadrat, atau bentuk lainnya adalah x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan dulu, x kuadratnya adalah x kali x. Kemudian tentukan lagi dua bilangan dikalikan positif 4 dijumlahkan negatif 4. Maka bilangan tersebut adalah min 2 dan min 2. Ya. Jadi x min 2 dikalikan dengan x min 2 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Jadi x satunya adalah 2. Atau x min 2 sama dengan 0. X 2-nya adalah 2. Jadi pembuat 0 fungsinya adalah 2. Ya, jadi memiliki nilai yang kembar. Jadi titik balik maksimumnya adalah berapa tuh tadi anak-anak? Dapatnya nilainya di titik 2 kan tadi ya, berarti 2,0 ya. Dan dari grafik ini kita bisa lihat bahwa apabila diskriminannya 0, dia hanya memotong sumbu x di satu titik ya. Kemudian kita lihat di contoh nomor 3, yaitu fungsi kuadrat yang nilainya fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. A-nya adalah 2, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah 3. Ya. Karakteristik dari grafik tersebut adalah A-nya berapa? 2. Ya, atau positif. Dan grafik terbuka ke atas. Ya, lihat grafiknya. Kemudian kita tentukan diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya diganti dengan min 4 ya. Min 4 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 3. Ya. Jadi 16 dikurangi 24, yaitu min 8. Nilainya adalah negatif ya. Kita lihat grafiknya. Grafik tidak memotong sumbu x ya. Maka tidak ada pembuat 0. Untuk memeriksa posisi grafik, maka kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu y. Artinya x sama dengan 0 ya. Masukkan persamaannya tadi, y sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Nah, x-nya kita ganti dengan 0 ya. Jadi 2 dikali 0 dikuadratkan, kemudian dikurangi 4 kali 0 ditambah 3 ya. Berapa dulu tuh? Nah, 2 kali 0 pangkat 2 dikurang 4 kali 0 ditambah 3 ya. Itu kan hasilnya adalah yang pertama 2 dikali dengan 0 pangkat 2 berarti 2 dikali 0 dikurangi 4 kali 0, itu hasilnya 0, baru hasilnya adalah ditambah 3. Maka y-nya adalah 3 ya. Atau memotong sumbu y-nya di titik 0,3 ya. Nah, anak-anak, dari ketiga kegiatan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada diskriminan dengan fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya, diskriminannya adalah jika D lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X-nya di 2 titik berlainan.
Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafiknya memotong sumbu X di satu titik. Ya, atau grafik menyinggung sumbu X. Dan yang ketiga adalah jika D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu atau tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X ya. Grafik si kuadrat tersebut yang tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X disebut definitif. Ya. Kita lihat slide selanjutnya yaitu kita lihat contohnya. Nomor 1. Gambarlah. Pada gambar berikut ini menunjukkan sketsa dari grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Jelaskan karakteristiknya dari masing-masing grafik tersebut, yaitu kita hanya menentukan karakteristiknya yaitu A saja, A dan diskriminannya ya. Lihat dulu di grafik yang pertama. Lihat grafiknya terbuka ke atas. Kalau grafik terbuka ke atas berarti A-nya adalah lebih dari 0 ya. Kemudian lihat sekarang diskriminannya. Diskriminannya lihat pada grafik itu memotong sumbu X di 2 titik. Berarti diskriminannya adalah lebih dari 0. Maka untuk gambar yang pertama itu A-nya lebih dari 0 dan D-nya juga lebih dari 0. Ya. Kemudian di gambar yang kedua, lihat grafiknya terbuka ke bawah. Berarti nilai A-nya bagaimana anak-anak? A-nya itu adalah negatif atau kurang dari 0 ya. Di gambar yang B, A-nya kurang dari 0, kemudian diskriminannya adalah, kita lihat grafiknya, hanya memotong sumbu X di satu titik. Berarti D-nya adalah sama dengan 0. Ya, jadi diulang kembali di gambar yang kedua, itu A-nya adalah, tadi A-nya adalah negatif, dan B-nya adalah A-nya adalah apa nih? Negatif dan diskriminannya adalah 0 ya. Kemudian kita lihat di tugasnya anak-anak. Jadi kalian hanya menentukan di sini ada 3 gambar ya, atau 3 grafik. Kalian hanya menentukan nilai karakteristik dan diskriminannya ya, nilai dari karakteristik dan diskriminannya. Itu kan lihat gambarnya. Yang pertama parabolanya terbuka ke atas, yang kedua parabolanya terbuka ke bawah, yang ketiga parabolanya juga terbuka ke atas ya. Kamu hanya tinggal melihat bagaimana titik potong dengan sumbu X-nya, ada yang 1, ada yang 2, dan ada juga yang tidak memotong sumbu X ya. Perhatikan dengan cermat. Jadi kamu lihat di tugas 41 ini kamu tentukan adalah diskriminannya dan sifat dari A-nya ya. Oke, sampai sini dulu anak-anak. Silahkan kalian kerjakan dengan baik dan tetap semangat. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.